Saya tahu sini ada planetarium. Saya sering ke sini menyebut bapak saya, dan waktu itu sempat kenal dengan Gus Dur karena beliau adalah pengurus ketua, bahkan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dan saya pun kecil bersama Yesi Gusman Baratna, saya main pun teater di sini. Nama teaternya Kak Yana. Pelatihnya Ibu Deliana Surawijaya, istri dari Alam Surawijaya. Jadi bagi saya tim itu nggak aneh. Saya merasa memang ruh saya di sini. Cuman karena 11 tahun saya ditugaskan di kampung lain. Mungkin kalau sekarang bapak-bapak datang ke Masjid Banteng Lama, kalau bukan gubernur waktu itu saya nggak akan pernah revitalisasi. Saya yang memberikan anggaran besar untuk melakukan revitalisasi Masjid Banteng Lama, walaupun pembangunan pada zaman Pak Wahidin Halim. Tapi ketuk anggarannya zaman saya. Singkat kata, saya sekarang di Komisi 10, sebelum saya mundur, saya udah mundur Mbak Ratna, Mbak Reni Jawisman, sebagai anggota DPR RI saya sudah menyatakan mundur, karena itu persyaratan kalau maju ingin menjadi calon wakil gubernur ataupun sebagai gubernur. Saya sudah mundur. Singkat kata, ada satu peristiwa saya bertemu dengan Bang Anies bicara tentang revitalisasi tim ini. Mungkin sebagian teman-teman waktu itu ada yang pernah berkunjung ke Komisi 10. Saya berdebat dengan Bang Anies. Bang, saya setuju revitalisasi. Tapi saya tidak setuju kalau abang menyerahkan semua pengelolaan kepada pihak swasta. Sejarah menyatakan Bang Ali ini menyerahkan pengelolaannya kepada keluarga-keluarga seniman yang tergabung dalam Dewan Kesenian Jakarta. Akhirnya saya tahulah apa yang terjadi kontroversinya. Dari jauh saya lihat. Nah, kebetulan kemarin saya datang ke Mbak Reni, lagi nunggu lift, ketemu dengan ketemu orang Jakpro. Dia sendiri jujur, Bang, kita nggak sanggup, Bang. Tim ini dibangun dengan anggaran 1,9 triliun. Karena itu Jakpro dapat konvensi 28 tahun. Bagus, IKN itu 190 tahun. Enggak, karena harus berkali berhitung. Saya kemarin ditanya, Bang, JIS mungkin bisa nggak gratis? Saya bilang nggak mungkin. Bagaimana mungkin JIS itu gratis? JIS pengelolaan 1 tahun 120 M, hanya digunakan untuk lapangan bola yang satu kompetisi cuma 22 kali, sewanya 1 kali main cuma 1 M, 22 kali berarti penghasilan cuma 22 M. Kemarin Bruno Mars main di sana juga cuma 1 M. Singkat kata, JIS itu barangkali 1 tahun nggak lebih dari 30 M. Sementara biaya operasionalnya 120 M. Nah, apakah tim kita mau perlakukan begini? Seniman nggak bisa berkarya, nggak bisa berpameran. Untuk pasang lukisan yang ada pakunya 1 hari bisa 5 juta, mana mungkin? Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset. Tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Nggak mungkin 1,7 triliun sudah dibuang begini, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sayang, sangat-sangat sayang. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak ada niat untuk berkampanye, cuman saya merasa terpanggil. Kalaupun saya dipercaya oleh teman-teman mendampingi Mas Pramono Anung sebagai wakil gubernur DKJ, insya Allah akan saya perhatikan Taman Ismail Marzuki DKJ. Karena sekarang Mas, itulah yang kemarin saya dipanggil oleh Ibu Mega. Artinya begini, saya minta maaf, Mas Pram dan saya sebetulnya orang yang tidak siap untuk maju menjadi gubernur maupun calon wakil gubernur. Tapi begitu ada perintah dari Ibu, no,
Sebentar lagi DKI akan terbang. I-nya berganti menjadi J. Setelah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, Jakarta ada di mana? Yang kedua yang bikin saya mundur, no, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Waduh, saya merasa terpanggil. Walaupun maaf mungkin ditanya aslinya saya di mana. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya lahir besar saya di sini. Saya lahir di Kepu Dalam Gang 7 daerah Kemayoran Planet Senen. Daerah lokalisasi pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Dulu tempat berkumpulnya para seniman-seniman Senen, pemimpi-pemimpi tiap hari berlatih, mentasnya setahun sekali. Makanya kenapa ada adegan di Sidul anak sekolahan, waktu kita adegan pergi ke Senayan, lihat itu nyekar ziarah di makam di belakang tiang gawang. Tiba-tiba Benyamin diusir sama pelatih bola. Benyamin bilang, latihan mulu lo, menang kagak. Itu semua adalah desain di sini sebetulnya. Nah, jadi saya ingin sebetulnya hari ini kita berdiskusi. Ya tentu saya perlu masukan. Walaupun maaf dari jauh saya paham. Saya paham. Saya terima kasih kepada Bang Anies. Mas, terima kasih Mas revitalisasi. Dia tanya, Bang, Anda setuju nggak? Saya setuju. Sudah waktunya memang. Karena maaf ya itu kita paham lah. Tim seperti apa? Bau, pesing, jorok. Udahlah kita tersenyum saja. Cuman masalah sekarang begitu bagus, bagaimana kita mengelolanya? Itu kan yang harus dicari. Yakin pasti akan ada. Minta maaf. Ini adalah salah satu strategi yang pernah saya lakukan di daerah Provinsi Banten. Di Banten itu banyak apartemen, Mas Jo. Banyak apartemen. Hampir semua apartemen. Satu apartemen minimal ada 2 kamar. Tentu setiap kamar memerlukan lukisan. Apa yang saya jadi? Waktu itu saya perintahkan, saya minta seniman yang ada di kota Tangerang melukis. Hasilnya saya jual untuk digantungkan di apartemen-apartemen. Bayangin saya pernah menjual hampir 3.000 lukisan. Tapi tentu dengan harga yang memang bukan pelukis-pelukis hebat, hanya buat aksesoris saja. Kenapa kita tidak bisa lakukan ini? Bisa. Berapa banyak anak-anak di sini yang melukis segala macam, patung segala macam. Saya minta maaf, mungkin sebentar lagi saya bisa buktikan. Saya ini rindu, saya nggak punya museum film, rindu saya. Saya sedang membuat patung minimal orang-orang yang memang bermain dalam Sidul, yang sudah tidak ada baratnya. Saya bikin patung, kan? Mudah-mudahan bulan ini selesai. Saya ingin sekali anak-anak kita tahu siapa itu Big Slamet, siapa Pak Kunjung, siapa Maria Hardi, siapa yang namanya Maoli Sutena, siapa yang namanya Vivi Yang, siapa, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang akan kenal kita. Harusnya di sini harus ada museum film, minimal tokoh-tokoh perfilman. Kenapa tidak bisa dibuat? Bisa, sangat bisa. Saya bikin museum kecil tentang televisi, walaupun hanya di kantor. Tapi udah mulai Mas. Artinya ini bisa dilakukan ini. Nah jadi singkat kata, saya sangat memerlukan masukan. Kalau memang saya bersama Mas Pram dipercaya, tentu Jakarta bisa menjadi identitas baru. Kenapa Jakarta kebudayaannya agak terpinggir? Karena ada perda yang menyatakan ini ibu kota. Jadi pendekatan kebudayaan lokal itu memang dikurangi, Mbak Nana. Jadi karena ini kota kosmopolitan, agak tidak. Sekarang dia bukan ibu kota. Itu kewajiban gubernur untuk mengangkat kebudayaan yang ada di Jakarta. Bukan hanya kebudayaan Betawi, tapi kebudayaan di Jakarta. Makanya kalau untuk yang namanya bantuan atau istilahnya dana abadi untuk kebudayaan, itu sangat kecil buat Jakarta ini. Bayangin Mas, Mbak, silpa DKI 7 triliun.
Silpa itu apa? Sisa anggaran yang nggak terpakai. Wow, wow. Saya nggak mau janji berapa, tapi insya Allah begitu saya ada di balai kota, pasti akan saya pikirkan bagaimana memberikan kesejahteraan bagi para seniman budayawan yang ada di kota Jakarta ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lebih memerlukan masukan-masukan, Mas Yusuf. Mudah-mudahan, walaupun sebetulnya saya udah siapkan ini, cuman ini terlalu datanya, ya karena memang data. Saya tahu permasalahan apa di sini. Di sini ada polemik revitalisasi. Saya punya data semua ini. Revitalisasi tim polemiknya apa? Kemudian revitalisasi penyelamatan arsipnya apa? Berapa banyak arsip yang tidak selamat? Tahu saya. Nah, ini barangkali saya ini termasuk juga yang masuk walaupun non struktur, karena saya kan komisi 10, Pak. Ada seorang sejarawan namanya Boni Triana. Dia yang mengembalikan barang-barang artefak kita yang ada di Belanda ke Indonesia. Saya termasuk tim itu. Sekarang hampir 1000 artefak kita yang ada di Belanda akan kembali ke Indonesia. Pertanyaannya mau taruh di mana? Ada kemungkinan kalau memang pemerintah pindah, IKN, ada gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng akan kosong. Salah satunya. Apa kita mau taruh di sini? Apakah ada tempat untuk di sini? Nggak ada. Nah, artinya Mbak, nun sewu, itu saya bersama Komisi 10 memikirkan tentang itu, mengembalikan artefak Indonesia yang ada di negeri Belanda kembali ke Indonesia. Sayangnya dulu baru sebagian, baru 200 ke sini kebakaran terjadi di Museum Gajah. Jadi kita bingung mau taruhnya di mana. Waktu itu revitalisasi taman mini kan Indonesia ini, saya udah ngomong sama Pak Erik bikinin museum untuk menampung ini. Kalau membangun dari bawah waktunya lama, sementara sekarang ya pemerintah negeri Belanda pun sudah berubah kebijakannya. Karena sekarang Perdana Menterinya juga berbeda lagi. Nah, jadi itulah apa problematik kebudayaan kita hadapi. Tapi saya yakinnya bisa kita selesaikan. Jadi mungkin itu Mas Yusuf, saya lebih senang kita berdiskusi. Walaupun jujur, saya harus mengatakan saya tidak bisa terlalu lama, karena saya harus berkunjung ke 3 tempat lagi. Jadi mungkin setengah jam setelah itu kita akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pasti, ya. Saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara konsep dengan kebijakan nggak berjalan. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro, dan memang ini investasi besar, hampir 1,7 triliun. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola, tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 juta. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket, sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu harus dicarikan jalan tengahnya. Pasti ada jalan tengah, pasti ya, tidak mungkin tidak. Nah jadi saya nggak jadi aneh tempat ini. Saya lahir, mungkin tidak lahir, saya besar di sini. Dulu masih jadi kebun binatang, saya tahu ini. Planetarium saya tahu ini. Bahkan dulu saya juga berlatih teater di sini sama Yezi Gusman. Dan saya pernah beberapa kali pementasan. Ini Bang Iwan dari teater, bengkel teater Mas Rendra. Saya pun pernah di bengkel teater dulu. Artinya ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya, saya akan memperhatikan tempat ini. Jadi terkait dengan biaya abadi yang akan diberikan kepada seniman di Jakarta bagaimana? Bisa, itu Pemda DKI bisa. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa. Tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat. Ya. Bisa sebetulnya. Kalau bisa BPJS bisa. Bisa, itu ada skim-skim. Malaysia ada seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, tinggal kita cari ininya. Studi bandingnya mau mesti kemana? Gitu. Yang sangat malang ini kenyataan.
banyak organisasi profesi di kita ini ada tapi nggak berfungsi. Parvi berapa banyak? KFT hilang. Kemudian coba organisasi seniman, sehingga kita nggak tahu mau bicara dengan siapa, dan juga teman-teman seniman mau bicara dengan siapa. Ini tinggal kita ketemu. Jalannya begitu dapat titik poinnya selesai. Tapi tentang cabut Pergub 63 bisa nggak? Kalau memang itu menguntungkan seniman, tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya kata investasi 1,7 triliun harus dikelola. Tinggal ini kan nggak ketemu. Ibarat gini loh. Dulu latihan kita gratis, sekarang latihan aja banyak. Benar. Dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, dikasih area yang memang bebas berekspresi. Berarti situasi Gitu. kondisi tim sebelum revitalisasi bisa dikembalikan, Pak? Harusnya bisa. Mestinya ini lebih cepat lagi karena suasana lebih hebat kan. Cuman memang hilang nuansa lamanya itu aja. Oke ya, saya ada acara lain.